Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang. Semoga Dun Sanak satunya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Halo Dun Sanak, kalau Dun Sanak alun tahu tentang Anchor, jadi nyotu tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh inyo ada alai itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Dun Sanak ke Spotify. Dan yang terakhir, Dun Sanak bisa juga hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Dun Sanak butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara operai atau buka anchor.fm untuk memulai. Oke, Dun Sanak kali ko new bahas berita tentang polisi berhasil menangkap komplotan begal Kampung Nias atau yang bisa disebut dengan Kampung Nieh gitu. Jadi polisi telah menangkap 6 orang komplotan begal yang beraksi di Jalan Kampung Nieh, Limo, Kecamatan Padang Selatan. 3 dari 6 tersangka masih di bawah umur. Pelaku akan tetap diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan kece Bapak Kapolresta Padang Kombes Bapak Imran Amir gitu ya. Beliau juga mengimbau untuk orang tua pengawasan ketat pada anak-anak agar terhindar dari tindak kejahatan seperti aksi begal yang telah terjadi di Jalan Kampung Nieh Limo tersebut. Beliau menambahkan, kami mengimbau pada pihak keluarga, orang tua terutama untuk mengingatkan anaknya kalau hendak pulang pada malam hari, harusnya orang tuanya mencari. Iko anak-anak dibiarkan bergerombol. Akhirnya mereka melakukan kejahatan di Kota Padang. Nah, sebelumnya polisi telah menangkap ke-6 tersangka begal Iko di Terminal Awakuniang, Bukit Tinggi. Oh, jadi Iko do tampil do kotanya bermain ya. Bukit Tinggi di Padang itu ya. Nah, aksi para pembegalku gitu ya, sempat rekam jo kamera CCTV pada pekan lalu gitu dan viral di media sosial. Sehingga bisa dibilang ada bukti kue lah gitu. Memang aksi pembegalan gue memang kerap terjadi gitu. Untuk motifnya sendiri aku kurang tahu ya apa sih sebenarnya gitu. Dan disiko disabui bahwa ada dari 6 tersangka itu ada 3 anak di bawah umur gitu. Anak di bawah umur melakukan pembegalan kan gitu ya kesannya gitu. Apakah kurang pengawasan orang tua kan awak nak tahu loh deh gitu ya. Kan kok ndak biasa terjadi sih kalau anak di bawah umur melakukan aksi kejahatan yang kayak gitu. Awak sangku aksi pembegalan itu masih alanda aduh gitu ya. Ternyata masih ada juga gitu. Aku apa sih sebenarnya tujuan mereka tuh untuk melakukan aksi pembegalan tuh? Ya mungkin banyak kayak gitu ya, macam-macam apa tujuannya gitu tuh sana. Tapi kan harus dicari tahu sebenarnya gitu. Nah mungkin bapak polisi bakal menginterogasi para pembegal itu gitu. Apa sih sebenarnya tujuan mereka melakukan itu gitu? Karena kok kan bisa digarisbawahi ya 3 anak di bawah umur gitu ya. Jadi Mbak ya, anak di bawah umur melakukan aksi kayak gitu kan hal yang tidak biasa gitu di sana ya. Kecuali gitu ya, kan di situ naknya membenarkan, tapi kecuali kalau lah sepangke saya gitu ya, lah umur gitu itu yo itulah lain loh gitu. Tapi kalau kau anak di bawah umur melakukan begal gitu kan jadi pertanyaan kan untuk gitu tahu gitu. Ya semoga lah kamu koin adalah aksi kayak gitu karena tidak bermanfaat sekali gitu ya.
dan tentu merugikan orang banyak juga, boleh sampai mengancam nyawa orang lain gitu ya. Karena setahu Ambo gitu ya, Kota Padang kok ya terkenal dengan aman dan tentram gitu. Kalau malam harinya gitu biasanya mau itu ya. Soalnya dulu-dulu pernah kalau malam juga kan, dan alhamdulillah sih ya apa aman sih lah gitu, nggak ada yang mau itu gitu. Ya gitulah dan sana ya. Ya jadi itu bisa jadi pesan juga untuk kita satunya, kalau nggak ada urusannya terlalu mendesak atau ada acara-acara yang mungkin kurang-kurang penting itu, jadi kurang-kurangi juga lah gitu kalau malam. Maksudnya itu kalau malam kok tengah malam gitu ya. Gitu ah. Kadang kan kejahatan kok kan banyak beraksi kan pada malam hari. Jadi gitulah di sana ya. Malam hari lo ya terjadi ya. Oke dan sana, jadi sekian dulu untuk podcast Cerita Minang. Seperti biasa jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan sampai jumpa di podcast Cerita Minang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan tetap sehat dan sana ya, dan tetap jaga kesehatan maksudnya gitu ya. Dan sampai jumpa dan sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.